Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk sekedar informasi bahwa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi mengenai perkembangan proyek-proyek kripto lain di luar P-Network, silakan mampir ke warung kopi sebelah di Dollar Hunter. Jadi di sini saya akan update info-info terkini mengenai perkembangan dan situasi proyek-proyek kripto lainnya di luar P-Network teman-teman. Oke, untuk hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama P-News Media, teman-teman, dengan follower sekitar 956.000 follower. Ini ada sebuah kalimat yang cukup menarik dari admin P-News Media. Ini dinyatakan di sini suatu hari kelak, artinya di masa depan, 56 orang ini akan menyesali tindakan mereka, teman-teman. Nah, pertanyaannya apa yang akan mereka sesali? Ini kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah aplikasi P-Network. Kemudian beliau mempunyai 56 referral dan terlihat di sini bahwa 56 orang ini sama sekali tidak ada yang melakukan penambangan atau katakanlah putus di tengah jalan, teman-teman. Artinya mereka mungkin putus harapan atau tidak memiliki keyakinan terhadap P-Network sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi menambang koin P, teman-teman. Karena mereka mungkin tidak yakin dengan masa depan dari P-Network. Oke teman-teman, kita akan belajar sejarah untuk hari ini dan sejarah pasti akan selalu berulang. Manusia yang beruntung dan manusia yang menyesal karena tidak melakukan sesuatu di masa lalu itu selalu terulang dalam kehidupan sejarah manusia, teman-teman. Kita akan belajar tentang Bitcoin. Di sini pada tahun 2009 awal mula Bitcoin, kalau kita lihat di sini dari media yang bernama Pintu. Jadi Chetan Chawla ini adalah asisten profesor di North College Naperville mempelajari cryptocurrency dan blockchain. Dia mengemukakan bahwa sebenarnya konsep Bitcoin pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto itu pada tanggal 31 Oktober 2008, teman-teman. Meski digagas setahun sebelumnya, Bitcoin pertama kali diluncurkan secara resmi ke publik pada awal 2009. Jadi harga Bitcoin saat pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto itu adalah 0 rupiah, teman-teman, 0 dolar atau 0 rupiah, karena belum ada yang tertarik untuk memperjualbelikannya. Kemudian harga Bitcoin pada tahun 2010 sampai 2012 itu mencapai 1 dolar, teman-teman. Jadi sama dengan P-Network. P-Network ini hari ini memang tidak ada harganya, tetapi pada saat awal diluncurkan sama dengan Bitcoin tidak ada harganya, teman-teman. Namun dalam perjalanan waktu hari ini banyak sekali orang yang memperjualbelikan koin P, bahkan di pasar gelap itu harganya bisa sampai 10.000, bahkan 4.000, 10.000, bahkan ada yang berani membeli dengan harga 1 dolar. Kemudian kita lanjut lagi, pada tahun 2010, investor mulai memperdagangkan Bitcoin dengan harga di bawah 1 sen. Sejak saat itu Bitcoin mengalami pergerakan harga yang cukup fluktuatif. Jadi perkembangan harga Bitcoin dari tahun ke tahun mencapai tonggak baru pada April 2011 ketika harga Bitcoin mencapai 1 dolar, teman-teman. Kemudian sepanjang tahun 2011 Bitcoin mencatatkan pertumbuhan nilai yang sangat baik dan pada bulan Juni naik 3.200% dibandingkan 3 bulan sebelumnya dan mengantarkannya pada puncak harga 32 dolar, teman-teman. Namun pada November 2011
$32, ini anjlok lagi menjadi $2 teman-teman. Nah teman-teman bayangkan bagaimana stresnya orang yang membeli Bitcoin di harga $32 kemudian amblas $2. Dan juga bagaimana stresnya hari ini orang yang menjual Bitcoinnya di harga $2. Hari ini kita tahu bahwa Bitcoin harganya 60.000 US dollar atau sekitar 1 miliar rupiah teman-teman. Nah kita melihat bahwa dunia kripto itu penuh dinamika, jadi nilai mata uang kripto bisa melambung tinggi dalam waktu singkat atau terjun bebas dalam sekejap mata. Bitcoin sebagai mata uang kripto tertua itu telah mengalami hal tersebut teman-teman. Nah bagi mereka yang belajar dari sejarah, mereka melihat bahwa jangan sampai sejarah Bitcoin terulang, artinya banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang menghina, bahkan orang yang patah arang, tidak percaya dengan Bitcoin, hari ini sangat menyesal. Nah hari ini jangan sampai kita ulangi teman-teman. Ini makanya akun Genius Media menyatakan 56 orang ini akan menyesal di masa depan pada saat koin Pi itu menyentuh harga yang sangat tinggi, kemudian pada saat koin Pi open mainnet teman-teman. Nah sekarang pertanyaan mendasarnya teman-teman, apakah apabila kita menghentikan menambang koin Pi, kita akan menyesal di masa depan? Kita akan berbicara tentang hal itu teman-teman. Jadi jujur kalau kita lihat bahwa Pi Network ini potensinya kalau cara pribadi melihat luar biasa teman-teman. Jadi saya kalau dibilang memastikan nanti dianggap mendahului Tuhan, tetapi 90% ingin saya nyatakan apabila ada orang yang berhenti menambang koin Pi, maka 90% dia akan menyesali tindakannya teman-teman. Karena kita lihat Pi Network abal-abal, artinya Pi Network IOU yang bukan merupakan Pi Network yang asli, itu harganya hari ini teman-teman itu Rp650.000 per satu koin Pi. Kemudian kalau teman-teman tahu bahwa kalau kita berbicara histori masa lalu, ini pada saat kurang lebih 1 tahun yang lalu, Desember 2022, pada saat launching pertama Pi Network IOU, banyak pihak menduga bahwa Pi Network yang di launching di market itu adalah koin Pi yang original atau yang asli teman-teman. Sehingga akhirnya mengalami ledakan harga sampai menembus Rp5.400.000 teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda patah arang, patah semangat tidak menambang Pi, jangan sampai kejadiannya seperti Bitcoin, di mana pada saat Bitcoin tidak ada harga, banyak orang yang tidak mau menambang. Hari ini mereka menyesal karena satu koin Pi itu harganya ternyata hari ini satu Bitcoin maksud saya, satu Bitcoin hari ini harganya 1 miliar teman-teman. Nah jangan sampai nanti pada saat open mainnet tahu-tahu harga katakanlah kita ambil sialnya 5.400.000 teman-teman. Kalau teman-teman punya 10 koin Pi, berarti ini 50 juta tanpa modal gratis teman-teman. Dan angka 5 juta ini terjadi menurut saya di masa lalu karena banyak orang meyakini bahwa ini adalah koin Pi yang asli, walaupun ternyata dalam perjalanan waktu karena ketahuan bahwa itu adalah Pi Network IOU, akhirnya harganya anjlok menjadi 650.000. Jadi menurut saya lebih baik kita santai saja, kita anggap itu hiburan, tetap menambang Pi, jangan sampai dilepas, karena sejarah biasanya selalu berulang, dan kita tidak bisa memutar jarum jam teman-teman. Jadi demikian update informasi ini, tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, kemudian bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.